إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah 7 nabi, 7 rasul, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Itu adalah sebagian dari berita-berita tentang penduduk negeri-negeri yang kami ceritakan kepada engkau. Naqussuhu 'alaik. Minha qa'imu wa hasid. Di antara negeri-negeri tersebut, minha ya'ud il qura di sini. Di antara negeri-negeri tersebut ada yang masih qa'imun, masih tegak berdiri. Ya, bisa kita lihat seperti Fir'aun, ya masih artinya bangunan-bangunan yang masih bisa kita lihat, piramid-piramid seperti itu. Dan juga misalnya Madain Soleh seperti itu. Minha qa'imun wa hasid, dan di antaranya juga ada yang sudah hancur. Bagaikan hasid itu bagaikan
tanaman yang sudah dipanen, yang disabit. Di sini Allah katakan naqussuhu alaik, yang kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau. Ini menunjukkan bagaimana penting juga kisah-kisah terdahulu yang mengandung ibrah, yang mengandung pelajaran, kita kisahkan kepada orang-orang yang sekarang. Tujuannya adalah apa? Bukan menghisap, ya, bukan untuk apa? Mempermasalahkan atau apa, tapi tujuannya untuk mengambil pelajaran. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu metode dalam pendidikan, ya, itu dengan kita menyampaikan kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah hikmah, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah orang-orang yang bagaimana menentang Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Allah tegaskan lagi di sini. Dan kami tidak menzalimi mereka. Yakni penduduk kampung tersebut, penduduk negeri tersebut. Ya, Allah binasakan mereka bukan karena Allah zalim, tapi walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan mereka, memperingatkan dampak buruk dari sebuah perbuatan buruk mereka. Akibat buruk dari perbuatan mereka. Allah sudah ingatkan dengan mengutus para rasul. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sungguhnya kami sama sekali tidak akan menurunkan azab sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengadab tanpa ada pemberi peringatan dulu. Jadi wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Sekali-kali kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'. Fama aghnat anhum alihatuhum, maka Tuhan-Tuhan mereka tidak berguna bagi mereka. Allati yad'una min dunillah, Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah. Min syai' sedikit pun, ya. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang ketetapan Tuhanmu. Artinya azab dari Tuhanmu, Tuhan-Tuhan tersebut yang mereka seru selain Allah sama sekali tidak berguna buat mereka. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, ya. Dan mereka, yakni para Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak menambahkan mereka selain kebinasaan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Tuhanmu apabila tindakan akhdhu, dari kata akhadha, ya. Akhdhu itu arti tindakan, siksa, adab, ya. Demikianlah adab Tuhanmu. Idza akhadhal qura, ketika mengadab suatu kampung, suatu negeri. Maksudnya al-qura di sini, ya, ada yang muqaddar di sini maksudnya ahlal qura. Apabila mengadab suatu penduduk suatu negeri. Wahya zalimah, ketika penduduk negeri itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya azab Allah itu begitu pedih dan dahsyat. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda akan kekuasaan Allah. Liman khafa adzabal akhirah, bagi mereka-mereka yang takut akan azab akhirat. Kalau azab di dunia itu hanya sementara, hanya artinya kecil dibandingkan azab akhirat. Tapi azab di dunia ini sebagai pelajaran.
bagi mereka-mereka yang takut akan azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Akhirat itu adalah suatu hari yang mana manusia dikumpulkan padanya. Majmu'un lahun nas, manusia akan dikumpulkan di sana. Wa dzalika yaumun mashhud, itu adalah hari yang mereka akan hari yang masyhud, arti yang akan disaksikan oleh segala makhluk, oleh semua makhluk. Ya, artinya kalau adab yang di dunia tadi yang menyaksikan artinya orang yang hidup pada masa tersebut. Tapi kalau tentang hari mahsyar, di sana semuanya orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, semuanya dapat menyaksikan. Jadi dzalika yaumun masyhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, ya. Dan kami tidak menunda hari tersebut, hari mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan, manusia akan disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk waktu tertentu. Ya, arti waktu tertentu di sini ya, kalau namanya sesuatu yang ma'dud, sesuatu yang bisa, dari kata adda, ya'uddu itu menghitung. Kalau sesuatu yang masih bisa dihitung, berarti itu menunjukkan ya masih sedikit, artinya waktunya tidak lama. Ini kira-kira sebagian dari apa yang bisa kita pahami dari ayat 100 sampai 104 dari surah Hud. Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir. Fi ayati hadhihi surah tibyanun liqasasi sab'ati aqwamin minal aqwamis sabiqin wa lamahatun min tarikhi anbiya'ihim. Di ayat-ayat pada surah ini terdapat penjelasan bagi kisah 7 kaum dari kaum yang terdahulu. Walamahatun min tarikhi anbiya'ihim, dan kilasan dari sejarah para nabi mereka. Wa kullu wahidin minhum yakshiful insani qisman jadiran bin nadari min hayatihil mali'ati bil hawadith wa yahmilu baina jambayhi durusan min al-ibrati lil insan. Dan setiap salah satu dari mereka, dari kaum-kaum tersebut, itu yakshiful insani qisman jadiran bin nadar, itu mengungkapkan bagi manusia satu sisi yang layak untuk diperhatikan. Min hayatihil mali'ah bil hawadith, dari kehidupannya yang penuh dengan peristiwa-peristiwa. Wa yahmilu baina jambayhi durusan min al-ibratil insan, dan itu mengandung pada sisi-sisinya pelajaran-pelajaran bagi manusia. Arti dalam kisah tersebut terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Wa huna isyaratun ila jami'i tilkal qasas. Di sini, di ayat yang kita sedang bahas ini, terdapat isyarat kepada kisah-kisah, semua kisah-kisah tersebut. Fayatahaddatsul Qur'anu an suratin mustajmi'atin lima marra minal hawadithi wal anba' haitsu yaqul, maka Al-Quran berbicara tentang gambaran yang global dari apa yang sudah berlalu dari peristiwa-peristiwa dan berita-berita, di mana Al-Quran mengatakan dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Itulah dari sebagian berita-berita tentang penduduk negeri, min amba'il qura, yakni min amba'i ahlil qura maksudnya. Naqussuhu 'alaik, yang kami kisahkan kepada engkau, minha qa'imun wa hasid, di antaranya, di antara negeri-negeri tersebut ada yang masih tegak berdiri, ya, ada juga yang sudah hancur.
Wa kalimatu qa'im tushiru ila al-muduni wal imarat allati la tazalu baqiyatan min al-aqwamis sabiqin. Kalimat qa'im di sini mengisyaratkan kepada kota-kota dan bangunan-bangunan yang masih tetap, ya, masih tetap artinya berdiri, ya, masih tetap ada minal aqwamis sabiqin, dari kaum-kaum yang telah lalu. Seperti kita bilang tadi apa? Piramid-piramid Firaun, ya. Ka ardi Misr. Nah, ini seperti tanah Mesir allati kanat makan al-fara'inah, yang merupakan tempat bagi para raja-raja Firaun, ya. Para Firaun. Wala tazalu atharu ulaika adh-dhalimin baqiyatan ba'dal gharq. Dan senantiasa bekas-bekas dari mereka-mereka yang zalim tersebut masih tetap ada, ya, setelah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun. Fal hadaiqu wal basatin wa katsirun minal imaratil mudhilah qa'imatun ba'dahum. Kebun-kebun, ya, ladang-ladang, dan banyak dari bangunan-bangunan yang mengagumkan tetap berdiri setelah mereka binasa. Wa kalimatu hasid maknaha al-lughi qad'un nabatati bil minjal. Kalimat hasid ini secara bahasa artinya memotong tanaman dengan sabit. Minjal, ya, sabit. Arit gitu. Wa fi hadhihi al-kalimati isyaratun ila ba'd al-ara'adi al-ba'irah. Di dalam kalimat ini terdapat isyarat kepada sebagian negeri-negeri yang artinya yang tidak ditanami. Al-aradi al-ba'irah ghair mazru'ah maksudnya. Ka'ardi qaumi Nuh wa ardi qaumi Lut, seperti negerinya kaum Nuh dan kaum Lut. Haitsu inna wahidatan minha dammaraha al-gharqu wa tsaniyatu umtirat bil hijarah. Di mana satu di antaranya yaitu dihancurkan oleh, ya, banjir, dan yang kedua dihujani batu. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Sekali-kali kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Haitsu rakanu wa laja'u ila al-asnam wal alihah al-maz'umah. Di mana mereka rakanu, ini udah jadi bahasa Indonesia, rukun, ya. Mereka rukun, walaja'u, dan mereka bersandar ilal asnam, kepada berhala-berhala, wal alihah al-maz'umah, dan tuhan-tuhan yang diklaim oleh mereka. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Maka sama sekali tidak berguna buat mereka Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah sedikit pun ketika datang azab Tuhanmu. Bal zaduhum dararan wa khusrana. Bahkan Tuhan-Tuhan tersebut akan menambah madarat buat mereka dan kerugian buat mereka. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Ya, dan tidaklah Tuhan-Tuhan tersebut menambahkan kepada mereka selain kecelakaan dan kerugian. Tatbib dari kata tabba, ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Tuhanmu, tindakan Tuhanmu atau azab Tuhanmu ketika mengadab suatu negeri, wa hiya zalimah, ketika negeri tersebut zalim. Fala yada'aha ala haliha. Allah tidak biarkan negeri tersebut dalam kondisinya, dalam keadaan yang semula. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya azab Allah sangat pedih dan dahsyat. Hada qanunun ilahiyyun amun wa manhajun daim. Ini adalah ketetapan ilahi yang umum dan manhaj yang terus berulang. Ya.
Fama min qaumin aw ummatin minan nasi yatajawazuna hududallahi wa yamudduna aydiyahum lidh-dhulmi wa la yaktarithuna linasaihi anbiya'ihim wa mawa'idhim illa akhadhahumullahu akhdan syadidan wa atasarathum qabdatul adab. Ini adalah merupakan ketentuan ilahi yang umum. Artinya ini ketetapan yang umum berlaku kepada siapa saja, bukan saja umat terdahulu, tapi juga umat saat ini. Fama min qaumin aw ummatin, tidak ada satu kaum maupun satu umat. Minan nas, dari manusia, yatajawazun hududallah, yang mereka melampaui ketetapan-ketetapan Allah, melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Wa yamudduna aydiyahum lidh-dhulmi, dan mereka mengulurkan tangan mereka dalam kezaliman. Artinya mereka melakukan kezaliman atau mereka membantu orang-orang yang zalim. Wala yaktarithuna linasaihi anbiya'ihim, dan mereka tidak memperdulikan nasihat-nasihat nabi mereka, wa mawa'idhihim, dan wejangan-wejangan mereka, illa akhadhahumallahu akhdan syadida, melainkan Allah akan mengadab mereka dengan adab yang keras. Wa atasaratuhum qabdatul adab, dan mereka dilingkupi oleh genggaman adab. Maksudnya mereka diliputi oleh adab. Seperti itu ya. Jadi ketetapan ini terus berlaku umum sampai saat ini dan sampai yaumil qiyamah. Hadhil haqiqatu tu'akkidu annal minhaj as-sabiq minhajun umumiyyun wa sunnatun daimah. Hakikat ini menekankan bahwasanya minhaj yang terdahulu tersebut, artinya aturan yang telah lalu, itu adalah merupakan aturan atau ketetapan yang umum, wa sunnatun daimah, dan itu adalah sunnah. Arti sunnah di sini maksudnya satu hukum, ketetapan Allah yang daim, yang kekal. Seperti dalam firman Allah, sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu adalah ketetapan Allah dan kamu tidak akan dapati ada perubahan dalam ketetapan Allah tersebut. Seperti itu. Jadi ini wasunnatun daimah. Ini merupakan ketetapan yang kekal, yang abadi. Wa tustafadu min ayatil Qur'an bi suratin jayyidah. Ini dapat diambil pengertian dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan gambaran yang baik sekali. Artinya kita bisa dapatkan keterangan ini dari Al-Quran, dari berulang kali ayat-ayat Quran menerangkan hal ini. Wa hiya fil waqi'i indharun li ahlil alami jami'an. Hal ini pada hakikatnya sebagai peringatan bagi penduduk dunia semuanya. Alla tadhunnu annakum mustathnuna min hadzal qanun, agar supaya kalian jangan mengira bahwasanya kalian ini dikecualikan dari hukum ini atau dari ketetapan ini. Au anna hadzal hukma makhsusun bil aqwamis sabiqin, atau jangan kalian kira bahwasanya ketetapan ini, hukum ini hanya khusus untuk umat-umat terdahulu. Wa bit-tab'i fa inna adh-dhulma bima'nahu al-wasi' yashmalu jami'ad dhunub. Sudah tentu kezaliman itu dengan maknanya yang luas ini, itu mencakup semua dosa. Zalim itu kezaliman. Kan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim, wala tadzlimu anfusakum misalnya. Ini larangan ini maksudnya berbuat zalim terhadap diri maupun berbuat zalim terhadap orang lain. Berbuat zalim kepada diri kita sendiri, yaitu misalnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah tetapkan.
melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti orang melakukan perzinahan, minum khamar, ya, pencurian dan sebagainya. Ya, atau berbuat zalim kepada orang lain, ya. Ya, pencurian termasuk berzalim kepada orang lain. Kalau zalim kepada orang lain, mengambil harta orang, korupsi misalnya, membunuh orang, menyakiti orang lain, itu ya, adalah zalim terhadap orang lain. Ini semuanya masuk dalam kata zalim di sini. Jadi wa bit-tabi fa inna adh-dhulma bi ma'nahu al-wasi' yashmalu jami'ad dhunub. Ya. Jadi sungguhnya secara tabi'i bahwasanya kata dzulum di sini dengan maknanya yang luas itu mencakup semua dosa. Wa wusifatil qaryatu ayyul madinatu bi annaha zalimah. Ini ada barisnya dhamma ini salah ya, harusnya dhammanya di atas wawu bukan di atas shad. Jadi wa wusifatil qaryatu awil madinatu bi annaha zalimah. Dan negeri tersebut atau kota tersebut disifati bahwasanya kota tersebut zalim. Ya, sebenarnya yang zalim adalah penduduknya gitu ya kan, ini uslubul hadfi ya. Tapi ini mu'alif menerangkan dalam sisi lain. Ma'annal wassa yanbaghi ay yakuna lisakiniha. Ya. Padahal sifat tersebut sifat zalim seharusnya untuk penduduknya, bukan untuk negerinya. Kan negeri enggak tahu apa-apa kan gitu istilahnya. Jadi ya, yang zalim adalah penduduknya. Faka'annama hunaka mas'alatun daqiqah. Seolah-olah di sana ada masalah yang halus. Ya, artinya masalah ini enggak secara gamblang begitu. Wa hiya anna hadhil madinati in ghamasu fi dhulmi ila darajatin hatta ka'anna al-madinata asbahat maghmusatan fi dhulmi ayda. Ya ini yaitu masalah yang halus di sini yang kadang-kadang luput dari perhatian bahwasanya penduduk kota tersebut in ghamasu fi dhulmi, mereka tenggelam di dalam kezaliman. Ila darajatin hatta ka'anna al-madinata asbahat maghmusatan. Ya, fi dhulmi ayda. Kezaliman yang mereka lakukan ini sampai kepada taraf seolah-olah kota tersebut pun menjadi tenggelam di dalam kezaliman juga. Ya, saking dahsyatnya kezaliman yang dilakukan oleh penduduknya. Wa bima anna qanuna kulliyin wa amin. Wa bima inna hadha qanunun kulliyun wa amun. Fa innal Qur'an yaqulu mubasharatan. Oleh karena ini adalah merupakan ketetapan yang menyeluruh dan ketetapan yang umum, maka Al-Quran mengatakan inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ya bagi mereka-mereka yang takut akan azab akhirat. Tanda-tanda bagaimana kedahsyatan azab Allah, tanda-tanda bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengadab suatu kaum yang zalim ya. Ini sebagai pelajaran ya, bagi mereka-mereka yang takut akan azab akhirat, karena azab akhirat ya asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Lianna dunya la tu'addu syai'an iza al-akhirah. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Wa jami'u ma fid dunya haqirun hatta thawabuha wa iqabuha. Semua apa yang ada di dunia ini remeh sampai juga ganjaran dan siksaannya. Ini remeh atau sesuatu yang kecil dibandingkan akhirat. Wal alamul akhir awsa min jami'in nawahi min hadhihi dunya. Alam akhirat itu lebih luas dari segala sisinya dari dunia ini. Fal mu'minuna biyaumil qiyamah yanzuruna bi'ainil ibrati ladai musyahadati hadhil mathal wan namazij fid dunya wa yuwasiluna tariqahum. Orang-orang yang beriman dengan hari kiamat, mereka menyaksikan dengan pandangan
ibrah, dengan pandangan mempelajari, ladai musyahadati hadhil mathal, tatkala bukan muthul al muthul juga jamaknya dari mathal. Tatkala mereka menyaksikan perumpamaan-perumpamaan ini, wan nawazijat fid dunya, dan contoh-contoh yang ada di dunia ini, wa yuwasiluna tariqahum, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju akhirat. Wa fi khitamil ayati isyaratun ila wasfaini min awsafi yaumil qiyamah haitsu yaqulul Qur'an. Di akhir ayat ini terdapat isyarat, terdapat dua isyarat dari isyarat hari kiamat, atau terdapat dua sifat dari sifat hari kiamat atau ciri hari kiamat, di mana Al-Qur'an mengatakan dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Hari kiamat itu adalah hari yang di mana manusia dikumpulkan kepadanya. Yang kedua, wa dzalika yaumun masyhud, dan hari kiamat juga adalah merupakan hari yang akan disaksikan oleh semua makhluk. Hiya isyaratun ila anna qawanina, ila anna al-qawanina was sunan al-ilahiyah kama hiya ammatun fi hadzal alam. Ini sebagai isyarat bahwasanya ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, kama hiya ammatun fi hadzal alam, sebagaimana ketentuan tersebut berlaku umum di dunia ini. Fa inna ijtima'an nas fi tilkal mahkamatil ilahiyati aidan ammun, maka berkumpulnya manusia dalam mahkamah ilahi tersebut, yakni di akhirat, itu juga berlaku umum, artinya untuk semua makhluk Allah dari manusia dan jin, sejak awal diciptakan sampai yaumil qiyamah. Wa sayakunu fi zamanin wahid wa yaumun masyhudun lil jami'i yahduruhu an-nasu kulluhum wa yarawnahu, dan itu akan terjadi dalam satu masa, dan pada hari itu disaksikan, itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk, semua manusia maksudnya, makhluk yang akan dihisab oleh Allah. Yahduruhun nasu kulluhum wa yarawnahu, dihadiri oleh manusia semua dan mereka menyaksikannya. Minat tarifi huna anna al-ayata taqulu dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa lam taqul majmu'un fihi nas. Uniknya di dalam ayat di atas, ayat itu mengatakan dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Tidak mengatakan majmu'un fihin nas. Kalau majmu'un lahu artinya yang dikumpulkan untuknya atau kepadanya. Kalau majmu'un fihin nas, dikumpulkan padanya manusia. Wa hadha ta'biru isyaratun ila anna yaumal qiyamah laysa dharfan lijtima'in nas fahasb. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat itu bukanlah hanya satu kondisi untuk bertemunya atau berkumpulnya manusia saja. Bal huwa hadafun yamdi ilaihin nasu fi masirihim takamuli. Tapi dia juga, hari kiamat itu menjadi tujuan yang mana manusia itu akan menuju ke sana di dalam perjalanannya menuju kesempurnaan. Jadi kalimat lahunya di sini seolah-olah bagaimana hari kiamat, hari kebangkitan itu adalah hari yang dituju oleh semua manusia. Wa naqra'u fil ayati at-tasi' min surat at-taghabun yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, dikumpulkan pada hari pertemuan. Dzalika yaumut taghabun, itu adalah hari at-taghabun. Taghabun artinya hari yang dimana manusia merasa
tertipu waktu dulu, waktu di dunia. Ya, artinya hari di mana sesuatu yang dulunya mereka tidak sangka-sangka menjadi kenyataan seperti itu. Ya, jadi atau yaumut taghabun, di mana hari-hari pada saat itu kesalahan manusia diungkapkan. Taghabun dari kata ghaban, ada hadis Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini suka kita bacakan, kita dengar. Ada dua nikmat yang mana manusia ya, banyak terlena, ya, banyak tertipu, ya. Ya, arti tertipu maksudnya dulunya dia nggak tahu, jadi kemudian tahu begitu. Ya, bukan tertipu apa, ya, terlena atau melupakan seperti itu. Jadi ada dua nikmat yang banyak orang melupakannya, yaitu kenikmatan dan kesehatan. Ini yaumut taghabun seperti itu. Yaumut taghabun di mana hari tersebut, hari yang asalnya dulu manusia melalaikannya, enggak diingat, ya, tentang hari kiamat tersebut, enggak dipedulikan, enggak dianggap. Tapi pada saat itu akhirnya, ya, mereka menyesal, mereka baru ngeh, oh ini adalah ternyata hari yang dijanjikan. Ya, dzalika yaumut taghabun. Wa bima anna al-ba'dha qad yatawahhamu anna al-hadits 'an dzalika al-yaum lam yahin ajaluhu fa huwa nasi'atun wa ghairu ma'lumin waqtu hululih. Ya. Dikarenakan sebagian orang mengira bahwasanya peristiwa tentang hari tersebut, ya, masanya belum tiba. Fahuwa nasi'atun, itu adalah sesuatu yang tertunda, arti yang lama masih. Wa ghairu ma'lumin waqtu hululih, dan enggak ketahuan kapan itu terjadi. Lihadza fa innal Qur'an yaqulu mubasharatan, oleh karena itu Al-Qur'an langsung mengatakan, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, kami tidak mengakhirkan hari tersebut, yakni yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kecuali hanya untuk waktu-waktu yang bisa dihitung seperti itu. Wa dzalika aidan li maslahatin wadihatin jaliyatin liyaran nasu mayadin al-ikhtibari wat ta'allum. Hal tersebut tiada lain adalah untuk kemaslahatan yang jelas dan terang, agar manusia bisa menyaksikan, ya, arena-arena ujian dan pelajaran. Waliyatajalla akhir manhajin lil anbiya'i wa tadhhara akhir halqatin lit takamul alladhi yumkinu li hadzal alami ay yastaw'ibaha thumma takunu an-nihayah. Agar menjadi jelas akhir dari manhaj para nabi, dan menjadi jelas rangkaian menuju kesempurnaan alladzi yumkinu li hadzal alam ay yastaw'ibaha, yang mana alam ini akan meliputinya. Tsumma takunun nihayah, kemudian terjadilah, ya, akhir dari segala kesudahan dari segala sesuatunya. Jadi halqatut takamul di sini maksudnya menuju ke kesempurnaan, di mana terus perkembangan manusia ini terus menuju kepada kesempurnaan seperti itu dalam, ya, penciptaannya. Artinya terus peradaban meningkat terus, ya, dari dulu misalnya manusia nggak mengenal baca tulis, ada ditemukan bagaimana cara membaca menulis, dari hal memakan sesuatu pun berkembang terus sampai sekarang. Seperti itu, ya. Dan ini merupakan sunnatullah yang memang Allah sudah bekali manusia untuk itu sebagai khalifah fil ardh di sini. Tapi semuanya, ya, akan berakhir. Wa ta'biru bi kalimatin ma'dud isyaratin ila qurbi yaumil qiyamah. Ungkapan dengan kata ma'dud di sini ini mengisyaratkan kepada dekatnya hari kiamat. Lianna kulla syai'in yaqa'u tahtal 'addi wal hisabi fahuwa mahdudun wa qarib.
Karena segala sesuatu yang masih berada di dalam jangkauan hitungan kita, ya, bilangan kita, maka itu masih termasuk terbatas dan juga termasuk dekat. Wal khulasatu anna ta'khira dhalikal yaumi la yanbaghi an yaghtarra bihi adh-dhalimun. Ringkasnya, ya, diakhirkannya hari tersebut tidak boleh membuat orang-orang yang zalim tersebut merasa tertipu. Akhirnya menjadi tertipu. Menjadi ghurur, menjadi sombong. Lianna yaumal qiyamati wa in ta'akhkhara fahuwa atin la mahala. Karena hari kiamat, walaupun dia itu, ya, artinya tertunda, ya, dia pasti akan datang. Maksudnya tertunda walaupun belakangan datangnya, tapi itu pasti akan datang. Ada istilah dalam bahasa Arab, kullu atin qarib. Segala sesuatu yang bakal datang itu dekat. Ya. Kalau sesuatu yang tidak bakal datang, ya jauh seperti itu. Bal inna ta'bira bi ta'akhurihi aidan ghairu sahih. Bahkan ungkapan yang menganggap ini akan diakhirkan itu juga enggak benar. Karena ini tentang kiamat itu, ya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui kapan itu terjadinya. Yang pasti dengan terus berkembangnya peradaban manusia ini sudah menunjukkan kepada akhir dari tahapan perkembangan umat manusia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, ini penjelasan dari ayat 100 sampai 104 dari surah Hud, ya. Terusin belum datang ini. Mungkin ada waktu dalam surah ini ada penjelasan ini ingin tambahkan di dalam penjelasan waktu kita bahas fi dhilalil Quran. Kemarin ada yang Anda terlupa, ya, minta contoh dari ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya. Nah, fanfudhu di sini amarnya ini amar untuk apa? Kan kemarin ada yang berpendapat itu lita'jiz, ya. Artinya ini sebagai mukjizat atau ini perintah yang menunjukkan kalian tidak akan mampu gitu. Ajaz artinya tidak akan mampu. Anda rasa ini, ya, kurang tepat. Kenapa? Karena ada kalimat berikutnya yang ada istitsna di sana. Ya. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan, dengan teknologi, dengan power, ya. Itu jadi menunjukkan kalimat tadi bukan litta'jiz. Kalau contoh kalimat litta'jiz itu seperti firman Allah yang meragukan tentang Al-Quran, ya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Fa'tu bi suratim min mithlih. Ya, dalam ayat Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bi suratim min mithlih, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian berada di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini Al-Quran ini. Kalian ragu kepada Al-Quran. Fa'tu bi suratim min mithlih. Maka silakan datangkan satu surah seperti Al-Quran. Nah ini litta'jiz. Ini tantangan karena nggak ada
nggak diistisna lagi setelahnya. Ya, ini menunjukkan kalian itu pasti nggak bakal mampu. Dan ini terbukti sampai sekarang pun tantangan ini tetap berlaku. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu. Ya, baik dia secara individu maupun secara tim yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ini litta'jiz ya. Ini contoh. Jadi amr litta'jiz ya. Perintah yang mana perintahnya di sini bukan menunjukkan kerjain deh, enggak. Ya, maksudnya ini walaupun kalian berusaha kalian tidak akan mampu. Ya. Ini berbeda tadi dengan ya ma'syaral jinni wal insi. Ya. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya. Wahai bangsa jin dan manusia, ya, jika kalian sanggup untuk melintasi langit dan bumi, fanfudhu, silahkan lintasilah. La tanfudhuna illa bisultan. Nah, di sini ada kalimat, ada istitsna di sini menunjukkan ini bukan litta'jiz, tapi ini menunjukkan tantangan, ya, tantangan. Ya, jika kalian ingin melintasi jagat raya ini, silahkan. Tapi kalian tidak dapat melintasinya, tapi harus dengan sultan tadi ya. La tanfuduna illa bisultan, seperti itu. Ini tambahan aja sebagai contoh dari kalimat litta'jiz tadi ya. Ya, dari ayat apa yang kita bahas, apa ada yang mau didiskusikan? Fadhol ya. Sambil nunggu Ustaz datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini di ayat ke-101 ini, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalim. Di sini Allah tidak akan menindak kecuali kezaliman telah nampak. Ada ayat yang Ustaz katakan hatta nab'atsallahu rasul. Nah, ini di sini kan hatta nab'atsu rasul itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, di sini kan kita melihat ya, dan para pewaris daripada Rasulullah banyak. Apakah kezaliman itu akan merajalela kalau andai kata para pewaris-pewaris Rasulullah itu mendatangkan dengan sesungguhnya, dengan keikhlasan atau dengan rasa tanggung jawab? Apakah di sini akan terjadi akhdhu rabbika idza akhadhal qura bi wajha zalimah? Pesatu Ustaz. Karena ada di sini penjelasan dari mufasir Al-Qur'an wa tastafaqtu min ayatil Qur'an bi suratin jayyidah wa hiya fil waqti indali ahli al-ilmi jami'an wa an la tadhunnu annakum mustasnuna min hadhil qanun aw anna hadzal hukm mahsusun bil aqwam as-sabiqah. Yang maksud ana nanyakan begini, bagaimana pewaris Rasulullah yang sangat banyak al-yawm, sedangkan kezaliman itu telah nampak dan sudah ada contoh-contoh dari bulan dan tahun-tahun di negeri kita sendiri. Apakah Allah akan mengambil, akan akhdhu rabbika wa hum zalimun? Terima kasih Ustaz. Iya, ya. Memang kalau ayat dikaitkan dengan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya, itu kan memang kalau untuk umat Nabi kita Muhammad SAW kan sudah diutus Rasul, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan terus misi Rasul ini dilanjutkan oleh
tadi seperti antum bilang warathatul anbiya. Ya, ulama warathatul anbiya. Ya, ini tentunya ulama yang benar-benar mengikuti Rasul, yang benar-benar menasehati orang-orang yang zalim, sehingga ketika mereka memberikan nasihat dan kemudian nasihatnya diikuti, tentunya ya akan terhindar dari azab Allah. Tapi pada saat mereka tidak diindahkan, atau bahkan ya para ulamanya sendiri ikut bergabung dengan mereka, dengan orang-orang yang zalim, maka ini juga pasti akan berlaku ya sunnatullah tadi. Ya, pasti akan berlaku seperti itu. Akan turun azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang zalim. Ya, zalim terutama sekali ya, terjadi kezaliman, apalagi terjadi pengerusakan alam kah, pengerusakan pengambilan hak-hak orang seperti itu. Ketika sudah terjadi pengerusakan ini yang merupakan kezaliman, maka datang azab Allah. Azab Allah ya bisa apa itu gempa atau itu tufan atau azab di mana manusia tersebut yang zalim tersebut menjadi ya misalnya dijajah oleh kaum yang lain, seperti itu juga menjadi azab buat mereka. Jadi seperti itu ya. Peran dari para warathatul anbiya, dari para ulama ini sangat penting untuk tadi menghindarkan ya dari azab Allah, dan sekaligus ya artinya supaya membuat arti manusia itu tidak zalim terhadap diri mereka sendiri atau zalim terhadap orang lain. Ya, anak-anak, ada yang masih belum terjawab? Misalnya itu ya. Jadi akhdhu rabbika idza akhdhal qura itu kadzalik, seperti itulah. Kan dari kita sudah gambarkan tadi. Ya, kan sudah digambarkan oleh Al-Qur'an. Jadi bagaimana ketika mereka melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan, melakukan kriminal, kemudian diingatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut, datanglah akhdhu rabbik. Datanglah siksa Tuhanmu, seperti itu. Itu makna wa kadzalika akhdhu rabbika wa kadzalika kama bayyana fi ma sabaq, seperti itu. Demikianlah seperti yang sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Akhdhu rabbik itu azab Tuhan idza akhdhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Allah alam. Ya Ustaz, di sini hatta Rasul ini memang betul-betul si para pewaris Rasulullah, para pewaris Rasulullah ya adalah ulama, itu memang sangat dituntut Ustaz untuk bertanggung jawab atas akhdhu rabbika bizulmihim. Apakah begitu? Iya, seperti itu. Dan itu juga ayat tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ini ayat ini mengandung pengertian bahwasanya Allah itu tidak akan menzalimi semena-mena hamba-hambanya, ya, tapi semuanya itu Allah peringatkan dulu, seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Dan kalau peran di antara kalau untuk umat Nabi kita Muhammad SAW, perannya itu, peran Rasulnya itu diemban oleh para warathatul anbiya tadi, seperti itu. Ya. Jadi ayat tadi sekaligus menepis misalnya anggapan ayah ibu Nabi itu masuk neraka, ya seperti itu. Itu enggak bertentangan dengan itu. Enggak mungkin dengan kalau kita baca wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Kami tidak akan mengazab
ya, sampai kami utus dulu seorang rasul seperti itu. Ya, sedangkan di dalam surah Yasin diterangkan bagaimana orang-orang yang ketika Rasulullah SAW diutus, mereka adalah bangsa-bangsa yang mereka adalah orang-orang yang yang berada di dalam kekosongan, ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, kan Rasulullah itu innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau adalah termasuk di antara para rasul yang diutus Allah. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Itu agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang mereka belum pernah, ayah-ayah mereka belum pernah mendapat peringatan. Fahum, enggak dibilang fahum kafirun, enggak. Tapi fahum ghafilun. Lalu mereka menjadi lalai seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana di masa sebelum Nabi, ya, termasuk ayah ibu Nabi, itu adalah masa di mana mereka belum mendapatkan peringatan dari para rasul, ya, seperti itu. Maka hisabnya tentunya ya Allah, ya, Allah Maha mengetahui, Allah memiliki ya tolak ukur yang mana Allah bisa menyelamatkan hambanya atau mengadab mereka seperti itu. Karena walaupun belum datang para rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap manusia ada akal, ada fitrah nurani, ya, yang mana fitrah manusia itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menilainya dari situ. Ya. Seorang yang disinggung dalam Al-Qur'an ini terkadang di terjemahan, ya, atau di tafsir enggak diperhatikan ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang as-sabiun. As-sabiun di sini atau as-sabiin dalam surah Al-Baqarah ayat 62 itu yang Allah terangkan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat, yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, ya, sikapnya baik, perilakunya baik, seperti itu. Wan Nasara, begitu juga orang-orang Nasrani. Orang Nasrani yang di sini artinya yang tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya, itu berarti mensekutukan Allah, nggak masuk di sini, nggak masuk di ayat ini, ya. Ini penjelasannya nanti di dalam surah Al-Hajj ayat 17. Dan An-Nasara tadi. Jadi orang yang pengikut Nabi Isa, yang beriman kepada Allah, yaumil akhir, beramal soleh. Was-sabiin, dan juga itu as-sabiin. As-sabiin dari kata saba'ah artinya orang yang meninggalkan kebiasaan buruk, ya, dari kaumnya. Saba', ya. Atau as-sabiin di sini adalah orang-orang yang berada dalam fitrahnya. Ya, as-sabiin ini di sini sering diterjemahkan, diartikan penyembah bintang lah. Kalau namanya menyembah bintang berarti musyrik. Musyrik nggak mungkin dia selamat. Ya. Tapi as-sabiin di sini artinya orang yang meninggalkan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaumnya dan dia berada dalam fitrahnya, seperti itu. Itu as-sabiin. Nah, ini orang as-sabiin di sini artinya belum datang Rasul kepadanya, ya, tapi dia berada dalam fitrahnya. Orang kalau dia
benar-benar konsisten dalam fitrahnya ketika ada orang lingkungannya yang mengajak dia mencuri, berzina, pasti dia nggak mau karena fitrahnya melarang. Berdusta, pasti dia nggak mau. Berkhianat, pasti dia nggak mau. Ini orang yang berada dalam fitrah ini. Ya, dia malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Ini as-sabiin sebenarnya. Nah ini Allah, ini mereka dia beriman kepada Allah. Ya, imannya bagaimana? Detailnya dia nggak paham, tapi dia beriman. Dia bahwasanya ada zat yang menciptakan alam semesta ini, dan dia beriman akan ada yaumil akhir, nanti kita meninggal pasti kita akan diperhitungkan di azab. Seperti walaupun rinciannya seperti apa dia nggak paham, tapi ini berdasarkan fitrahnya dia beriman seperti itu. Kemudian dia beramal soleh, ya, dia beramal soleh. Apa kata Allah? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya, maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak juga merasa sedih, ya. Ini menunjukkan bagaimana ya, mereka ini akan selamat seperti itu. Kenapa tadi Anda bilang Yahud atau Nasara yang tidak mensekutukan Allah, ya, orang atau as-sabiin sebagai penyembah berhala, seperti menyembah bintang, nggak masuk di situ, itu bukan yang dimaksud oleh ayat tersebut. Karena di dalam surah Al-Hajj ayat 17 Allah mengungkapkan ayat yang mirip seperti ayat Al-Baqarah ayat 62, ya, atau Al-Maidah ayat 69. Itu sama ya dengan Al-Baqarah 62. Tapi di Al-Hajj ayat 17 mirip, tapi kesudahannya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menerangkan innalladzina amanu walladzina hadu. Lihat, perhatikan itu. Was-sabiin. Nah, di sini sebutkan as-sabiin lagi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara. Wal majus, dan orang-orang Majusi, penyembah api. Nah, ini kan berarti sudah disebutkan juga di sini ada orang-orang musyrik. Dan walladzina asyraku, secara umum lagi Allah sebutkan, dan orang-orang musyrik. Arti bukan saja ada penyembah api, ada penyembah berhala, ada penyembah kursi, ada penyembah ulama tertentu misalnya seperti itu. Ada penyembah manusia tertentu. Ya. Itu asyraku. Allah nggak bilang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tapi innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah nanti akan memutuskan di antara mereka dari kiamat, dipisahkan. Ya, tentunya nanti akan dipisah-pisahkan, ya, mana yang selamat, mana yang enggak, ya. Innalladzina hadu, kalau hadunya sama seperti ayat 62, ayat 60 atau Al-Maidah ayat 69, itu selamat. Ya, as-sabiin juga, ya, as-sabiinnya artinya seperti ayat 62 atau 69 surah Al-Maidah, mereka selamat. Ya, kalau mereka amanu billahi wal yaumil akhir, ya, wa amilus salihan. Itu seperti itu. Jadi ayat 62 jelas sekali. Keimanan yang berdasarkan apakah ini itu karena dia pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, orang-orang Yahudi yang tetap konsisten kepada ajaran Nabi Allah Musa, atau orang Nasrani yang konsisten pada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Atau yang tidak mendapatkan itu semua, as-sabiin, yang berdasarkan fitrah mereka tinggalkan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti itu, atau di masa sekarang orang-orang di lingkungannya yang buruk dia tinggalkan. Dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir, mereka akan selamat. Tapi ketika di sini ada penyebutan orang-orang yang musyrik, orang majus, Allah tidak katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tapi innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Seperti itu.
Nah ini jadi orang yang hidup seperti ayah ibu Nabi, mereka belum datang Rasul, tapi mereka dikenal orang-orang yang baik, ya, berakhlak mulia seperti itu. Itu banyak di kalangan bangsa Arab sampai ada suatu hadis yang menarik, ya. Ada Rasulullah SAW menyebutkan ni'mal abdu Syuhaib. Rasulullah memuji Suhaib Ar-Rumi. Ya. Lau lam yakhafillah lam ya'sih. Ya. Li syiddati hayaih. Ya. Kalau dia nggak takut sama Allah, dia nggak akan bermaksiat kepada Allah. Jadi dia perilakunya dia sebelum dikenalkan Allah, ya, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, dia memang sudah berlaku baik, tidak bermaksiat kepada Allah. Apa dasarnya dia nggak bermaksiat? Li syiddati hayaih. Karena sangat besar rasa malunya. Ini rasa malu juga, ini bagian dari fitrah manusia. Ya, sampai Rasulullah katakan juga al-haya'u minal iman. Rasa malu ini adalah bagian daripada iman. Nah inilah artinya ketika suatu bangsa atau suatu komunitas belum sampai kepadanya dakwah para rasul, dia nggak dengar ya, apakah ada Nabi Muhammad SAW atau ada Islam, dia nggak dengar. Ya, apakah kemudian dia dihukumi mereka itu, oh mereka orang kafir? Tidak. Allah akan menilai mereka nanti dari nurani mereka. Dari tadi apakah mereka beriman kepada Allah tetap dalam nuraninya, kemudian beramal soleh, ya, dan beriman kepada Allah dan beramal soleh, walaupun kan nggak menjalankan sholat, iya kan mereka nggak tahu, belum datang syariat sholat kepada mereka, ya. Allah menilainya iman kepada Allah dan yaumil akhir dan beramal soleh, itu mereka akan selamat, ya. Jadi fahami ayat 62 dari surah Al-Baqarah, 69 dari Al-Maidah seperti itu, ya. Jadi jangan seperti orang-orang liberal mengatakan, oh semua agama sama, menggunakan ayat tadi, yang nggak benar, ya. Kalau semuanya sama, tentunya di ayat Al-Hajj, ya, Allah tidak jelaskan di surah Al-Hajj seperti itu. Di surah Al-Hajj jelas sekali Allah tidak nyatakan mereka selamat, ya. Tapi Allah yang akan memutuskan di antara mereka, ya, siapa yang selamat. Yang selamat adalah ya seperti di dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, ayat 62, atau di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 69, ya, benar. Seperti itu. Allah alam, ya, tambahan aja itu. Ya, Ustaz belum datang. Allah alam. Jadi kalau kita kaitkan suatu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, akan ya, tergambar jelas penjelasan dari satu ayat, ya. Jadi, ya, mungkin ini nggak baca WA tadi. Ustaz Husin nggak bisa ikut hari ini. Jadi sampai di sini dulu kajian kita tutup dengan doa, ya. Insyaallah lanjutkan besok fi dhilalil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahlal kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un
وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.